Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki minggu keempat. Setelah pada minggu-minggu sebelumnya kita membahas 3 aspek kehidupan yang terdampak oleh pandemi, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, juga bidang perlindungan sosial. Di mana begitu banyak sahabat, saudara, bahkan keluarga kita sendiri yang terpaksa menganggur karena tempat bekerjanya ditutup atau gulung tikar. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan finansial bukan karena mereka malas bekerja, namun karena tidak ada kesempatan untuk bangkit. Gereja paham kalau harus berbuat sesuatu. Namun ada pepatah yang mengatakan, jangan berikan ikan, tapi berikanlah kailnya. Untuk itu, kita perlu memikirkan bagaimana memberikan kail bagi mereka yang setelah kehilangan pekerjaan, mereka kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak memiliki kreativitas dan keterampilan untuk dapat menghasilkan uang. Ada sebuah kisah inspiratif yang viral belum lama ini, di mana ada seorang ibu yang ditinggal suaminya saat sedang hamil, kemudian terkena PHK akibat perusahaan tempatnya bekerja sebagai staf administrasi tumbang. Ya, lagi-lagi karena pandemi COVID-19. Padahal dia harus membiayai dirinya dan anaknya yang hidup bersamanya. Setelah mendapat kabar PHK, ibu ini pun langsung mencari pekerjaan baru ke sana kemari. Namun ya tentunya tidak mendapatkan pekerjaan karena semua juga sedang sulit. Tidak mau larut dalam keterpurukan, dia berpikir untuk keluar dari kotak. Dia berpikir untuk berwira swasta. Akhirnya dia membuka usaha waralaba kecil-kecilan yang menjual ayam goreng crispy yang dia pelajari melalui YouTube. Dia mencoba membaca peluang usaha kuliner ini karena pikirnya usaha kuliner pasti tidak akan ada habisnya. Semua orang butuh makanan. Apalagi kebanyakan masyarakat Indonesia menyukai ayam. Usaha ibu muda ini dengan 1 anak bukan tanpa hambatan. Dia melakukan semuanya sendiri. Mulai dari mencari supplier, belajar mengatur keuangan, cara mengatur stok, juga cara pemasaran yang baik. Semuanya dia lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Hanya dengan belajar di media sosial. Namun dia yakin kalau dia pasti bisa. Bahkan di awal usahanya dia sempat ditipu oleh karyawannya sendiri. Dan dari situlah dia banyak belajar bagaimana mengatur alur penjualan yang baik dan untuk menjadi bekal di bisnisnya di kemudian hari. Inspirasi bacaan kitab suci diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tentang kisah orang benar yang menderita dan ditolong Tuhan melalui Nabi Elisa. Di kisah ini diceritakan ada seorang janda datang kepada Elisa. Almarhum suaminya adalah seorang nabi yang takut akan Allah. Tapi suaminya ini meninggal dengan meninggalkan banyak hutang yang tidak sanggup dibayarkannya. Sehingga anak-anaknya akan diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak. Jadi situasinya darurat. Janda ini terancam kehilangan kedua putranya. Untuk mengatasi masalahnya, dengan penuh iman, janda ini datang untuk meminta tolong kepada Elisa. Karena Elisa adalah seorang abdi Allah. Karena percaya Allah pasti akan menolongnya melalui Elisa untuk mengatasi kesulitannya. Elisa bersedia menolong janda ini. Dia tidak mempermasalahkan, apalagi mempersalahkan janda ini karena punya banyak hutang. Namun Elisa siap membantu dengan menanyakan apakah yang dapat dia perbuat dan apa yang punya janda ini. Ternyata janda ini hanya mempunyai sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa dipakai Tuhan untuk membantu si janda. Tapi janda ini juga harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan imannya, yaitu dengan meminta bejana banyak-banyak dari para tetangga, menutup pintu dan menuang minyak yang hanya 1 buli itu ke dalam bejana-bejana yang dia dapatkan tadi. Janda ini menuruti perintah Elisa tanpa banyak bertanya. Meskipun mungkin dia tidak mengerti maksud Elisa, tapi dia tidak ragu dan taat melaksanakannya. Kisah ini ditutup dengan jawaban Tuhan yang memberikan mujizatnya dengan memenuhi seluruh bejana yang dia peroleh dengan minyak yang dibuli-buli minyak milik si janda tadi. Sehingga sang janda sekarang dapat membayarkan hutangnya dan bahkan kelebihannya dapat mereka gunakan untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tuhan menjadikan Elisa sebagai saluran belas kasih Allah bagi janda itu. Pertolongan Tuhan melalui mujizat ini dapat terjadi karena ada kerjasama dan kepedulian Elisa
serta iman dari si janda tadi. Keperduan Elisa tampak dari sikapnya yang mau menyediakan waktu, menerima dan mendengarkan keluhan si janda. Bahkan mendorong si janda untuk menyadari dan memanfaatkan apa yang dia miliki. Perlu dicatat, pertolongan Tuhan melalui Elisa tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi juga untuk jangka waktu yang lebih panjang, yang memberikan masa depan yang lebih baik bagi janda tadi dan anak-anaknya. Dari kisah ini, kita melihat bagaimana Tuhan peduli kepada umatnya, yang setia dan taat serta mau datang kepada Tuhan saat sedang dalam kesulitan dan memerlukan belas kasih dan pertolongan Tuhan. Meski hidup dalam kesulitan, di tengah badai dan topan, namun kita tetap tidak boleh putus harapan. Kita selalu harus ingat bahwa ada Bapa di surga yang dengan belas kasihnya pasti akan menolong kita. Dan di tengah kesulitan kita harus tetap berharap dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sebagai bagian dari gereja haruslah selalu hadir dan membantu mereka yang menderita dalam situasi yang tidak menentu ini. Masa APP adalah masa aksi nyata. Sekarang apa yang dapat kita lakukan sebagai gereja dalam membantu mereka yang mempunyai usaha mikro? Kita bisa memulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, seperti membantu memperkenalkan barang-barang yang mereka jual kepada teman-teman, tentunya dengan men-share ke grup-grup WhatsApp yang kita anggotanya. Bagi yang mengerti IT, mungkin dapat membantu membuatkan website atau internet, atau bagaimana cara membantu pemasaran secara internet. Atau bisa juga dengan membeli sayur, daging, kebutuhan sehari-hari para pedagang tradisional, bukan di supermarket mewah. Membantu mempromosikan produksi teman-teman yang mempunyai usaha mikro kepada teman-teman lain. Tentunya kita perlu mencobanya dulu untuk merasakan manfaatnya. Banyak lagi tindakan nyata lain yang dapat kita lakukan melalui hal-hal kecil, namun mungkin berdampak besar. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.